إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu Taysir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada ayat dalam surat Ali Imran yang ke-176 dan 177. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صحيح؟ نعم. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ bil imani la yadurrullaha syai'an wa lahum adzabun alim. Memang sudah masuk sedikit di pertengahan syarah, tapi tidak mengapa kita ulangi karena sudah terlalu lama kita berhenti. Saya khawatir tidak nyambung dengan apa yang pernah dibahas. Barakallahu fikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, wala yahzunka, dan jangan membuat engkau bersedih, alladzina yusari'una fil kufur, orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Innahum lan yadurrullaha syai'a, sesungguhnya mereka enggak akan membuat madarat kepada Allah sedikit pun. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah. Yang demikian karena Allah menghendaki mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat, dan bagi mereka adab yang besar. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman, mereka yang membeli kekafiran dengan mengorbankan keimanan, mereka enggak akan membuat madarat kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harisan 'alal khalqi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya yang demikian karena Nabi
Rasul alaihi salatu wassalam sangat bersungguh-sungguh terhadap seluruh makhluk. Sangat berharap agar semua manusia dapat hidayah. Mujtahidan fi hidayatihim. Beliau bersungguh-sungguh untuk membimbing seluruh manusia agar mereka semua beriman. Inilah rahmat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabiyur rahmah. Nabi yang penuh rahmat. Sehingga beliau bersedih kalau orang-orang yang didakwahinya tidak mau menerima. Beliau bersedih kalau manusia tidak mau mendengar nasihatnya. Mathali, permisalanku kata Nabi, dan permisalan mereka yang aku ajak, karajulin, seperti seseorang yang auqada naran, yang menyalakan api. Faja'ala ad-dawab wal hasyarat yaqa'na fihi. Ketika api menyala, mulailah serangga-serangga, binatang-binatang kecil mendekat ke api tersebut. Wa ana akhudhu bihujazikum, kata Nabi, sedangkan aku memegang ujung pakaian kalian. Jangan. Wa antum tafallatuna minni, tetapi kalian menghindar dariku dan memaksa masuk ke dalam api. Terlihat gambarannya. Ketika api menyala, binatang-binatang kecil, serangga-serangga mendekat pada api dan itu membahayakan mereka. Sedangkan beliau menghalaunya. Jangan. Tapi mereka memaksa. Tafallatat maknanya lepas dari halangan, memaksa masuk dalam api dan celakalah mereka. Permisalan aku dengan kalian juga sama. Aku peringatkan, ittaqun nar. Hati-hati dari api neraka, hati-hati dari api neraka. Jangan lewat sini, ini nar. Jangan lewat sini, ini akan membawa engkau pada kemurkaan Allah dan adabnya. Tapi mereka memaksa. Wa tafallatat minni. Wa ana akhud bihujazikum. Aku pegang ujung pakaian kalian. Jangan. Tetapi kalian memaksa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau sedih melihat mereka memaksa untuk berjalan di jalan neraka, di jalan kesyirikan, kekufuran. Maka Allah menghiburnya. Allah turunkan ayat ini, wala yahzunkal ladina yusari'una fil kufur. Jangan membuat engkau sedih mereka-mereka yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Sesungguhnya itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Itu hanyalah karena Allah menginginkan, menakdirkan mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat dan bagi mereka adab yang pedih. Min syiddati raghbatihim fih, karena kesungguh-sungguhan semangat beliau alaihi salatu wassalam, wa hirsuhum alaih, dan kesungguh-sungguhan beliau memerhatikan manusia. Wa innahum lan yadurrullaha syai'a, dan sesungguhnya mereka dengan kekufuran mereka tidak merugikan Allah. Enggak usah sedih. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Fallahu nasiru dinih wa muayyidu rasulih wa munaffid amrahu min dunihim fala tubalihim wa la tahfal bihim innama yadurruna wa yas'auna fi darari anfusihim. Kata Syekh Sa'di, makna ayat ini berarti sesungguhnya Allah tidak dirugikan. Allah lah yang menolong agamanya. Allah lah yang mendukung Rasulnya. Allah lah yang menerapkan perintah-perintahnya. Bukan mereka. Fala tubalihim, maka jangan pedulikan mereka setelah didakwahi. Ingat kalimat fala tubalihim, jangan pedulikan mereka, adalah setelah diajak, setelah diperingatkan, setelah diberi ilmu, setelah diajarkan pada mereka kebenaran, tapi mereka menolak. Khalas. Kita tidak pedulikan mereka. Wa ma'alaika illa al-balagh. Tidaklah kewajiban atasmu wahai Rasul kecuali menyampaikan. Wa qad ballaghta ar-risalah
wa qad addaital amanah. Engkau sudah sampaikan risalah, engkau sudah tunaikan amanah, selesai tugasmu. Adapun hidayah Allah Subhanahu wa taala, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah lah sendirinya yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wa ma 'alaika illal balagh. Allah lah yang akan menolong agama ini. Allah lah yang akan mendukung Rasulnya. Allah lah yang akan menerapkan semua perintah-perintah dan larangannya, ditegakkan syariatnya di muka bumi. Jangan pedulikan mereka. Innama yadurruna wa yas'auna fi dharari anfusihim. Sesungguhnya mereka tidak berupaya, tidak berbuat, tidak bersikap dengan sikap-sikap jelek tadi, kecuali membuat madarat diri mereka sendiri. Kalau mereka menentang Rasul, apakah Rasul yang rugi? Tidak. Dakwah beliau mendapatkan pahala. Lelahnya beliau ada balasannya. Semua upayanya dicatat oleh Allah fi mizani hasanati, dalam timbangan kebaikannya, dilipatkan oleh Allah. Enggak ada ruginya. Apa ruginya? Mereka menerima, kita mendapatkan pahala. Mereka tidak menerima, kita tetap dapat pahala. Itu dakwah. Tetapi ketika mereka menolak, yang rugi mereka sendiri. Tidak mendapatkan habban fil akhirah, tidak mendapatkan bagian di akhirat. Walahum adabun azim, bagi mereka adab yang besar. Ay bi fawatil imani fid dunya, kerugian mereka pertama fawatil iman fid dunya, terluput dari keimanan, tidak mendapatkan hidayah. Wa husulil adabil alim fil ukhra, dan mendapatkan adab yang pedih di akhirat. Min hawanihim 'ala Allah wa suqutihim min 'ainihi, dan yang ketiga terhinanya mereka di sisi Allah dan jatuhnya mereka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iradatu an la yaj'al lahum nasiban fil akhirah min thawabih, dan memang kehendak Allah secara takdirnya mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat dari pahala. Khadalahum falam yuwaffiqhum, Allah biarkan mereka tidak diberi taufik. Walam yuwaffiqhum lima waffaqa lahu awliya'ahu, tidak diberi taufik seperti yang diberikan kepada wali-walinya, kepada hamba-hambanya yang saleh. Wa man arada bihi khairan adlan minhu wa hikmah, tidak seperti mereka yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Karena memang orang yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan kefaqihan dalam agama. Kalau Allah kehendaki seseorang dengan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Kalau seseorang diberi harta kekayaan yang berlimpah, belum tentu karena Allah kehendaki dia dengan kebaikan. Belum tentu. Maknanya bisa jadi karena dikehendaki kebaikan, bisa jadi karena dikehendaki fitnah. Wallahu a'lam. Tetapi kalau difaqihkan dalam agama, jelas hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Maka ketika mereka menolak dakwah, ketika musyrikin menolak ajakan Rasulullah SAW, Rasulullah sedih. Kata Allah, jangan sedih. Nggak perlu bersedih ketika mereka berlomba-lomba dengan kekafiran. Itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mereka dengan kebaikan. Dan mereka tidak merugikan Allah, nggak merugikan kamu, nggak merugikan mukminin. Tetap dakwah ini akan tegak dengan orang lain. Allah nasiru dini, Allah yang akan membela agamanya, dan Allah akan bangkitkan orang-orangnya. Man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin. Kalau kalian semua murtad dari agama, Allah akan datangkan orang-orang lain yang mereka cinta kepada Allah,
Allah cinta pada mereka. Mereka yang akan menegakkan agama ini. Barakallahu fikum. Maka Allah tidak dirugikan sedikit pun. Khadalahum falam yuwaffiqhum lima waffaqa lahu awliya'ahu wa man arada bihi khaira. Mereka tidak mendapatkan taufik seperti yang Allah berikan pada wali-walinya dan pada orang yang dikehendaki dengannya kebaikan. Dan itu keadilan dari Allah dan hikmah dari Allah. Li'ilmihi bi'annahum ghairu zakina 'alal huda. Karena Allah tahu mereka bukan orang-orang yang pantas mendapatkan kesucian, bukan orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Allah Maha tahu. Barakallahu fikum. Allah menakdirkan takdir-takdirnya dengan ilmu dan hikmah. Allah Maha tahu dan Allah ahkamul hakimin. Maka yang Allah berikan petunjuk, siapa-siapa yang memang pantas diberi petunjuk. Siapa yang Allah tidak berikan taufik dan hidayah, karena memang Allah tahu mereka memiliki kejelekan yang tidak pantas untuk diberikan hidayah pada mereka. Wala qabilina lirrasyad. Allah tahu bahwa mereka tidak bisa, tidak mampu menerima bimbingan ini. Li fasadi akhlaqihim, karena rusaknya akhlak mereka. Wa su'i qasdihim, karena jeleknya niat-niat mereka. Allah tahu. Karena sudah jelek akhlaknya, niatnya dan sebagainya, Allah halangi dia dari hidayah. Kemudian ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akhbara anna alladhina ikhtarul kufra 'alal iman wa raghabu fihi raghbata man baddala ma yajib minal mal ma yuhib minal mal fi syira'i ma yuhib minas sila'. Kemudian Allah kabarkan bahwa mereka-mereka yang membeli kekafiran dengan keimanan, maknanya menukar apa yang dimilikinya dari keimanan ditukar dengan kekufuran, dikorbankan keimanannya, dikalahkan fitrahnya karena ingin mengambil kekufuran. Qala, yaitu mereka-mereka yang raghabu fihi raghbata man baddala ma yuhibbu minal mal fi syira'i ma yuhibbu minas sila'. Keinginan mereka terhadap kekufuran seperti keinginan seseorang yang rela mengorbankan hartanya untuk membeli barang. Ada barang yang dia tertarik, saya akan beli. Dia kumpulkan uangnya semuanya, dia serahkan pada penjualnya. Ambil harta saya semua, saya beli barang ini. Mengapa dia korbankan hartanya? Karena dia sangat suka dengan barang ini. Maka disebutkan di sini oleh Allah Taala bahwa mereka mengorbankan keimanannya untuk mendapatkan kekafiran. Berarti mereka sangat suka dengan kekafiran ini seperti kesukaan seorang pembeli terhadap barang sehingga dia rela mengorbankan apa yang dia punya. Tetapi sejelek-jelek jual beli adalah orang yang mengorbankan keimanannya untuk membeli kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kata Allah, la yadurullaha syai'a. Mereka yang sangat sukanya pada kekafiran sampai mengorbankan keimanannya, enggak akan merugikan Allah sedikit pun. Jangan kalian sedih, jangan kita sedih ketika mereka berlomba-lomba dengan kekafiran. Yang hanya mengucapkan kalimat kufur dengan beraninya. Ternyata ada orang lain, aku juga bisa menyebutkan kekafiran yang lebih kufur lagi. Ternyata yang ketiga juga berkata, saya juga berani menyatakan yang lebih jelek lagi. Kita lihat fisahah, kita lihat di alam nyata, kok beraninya mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur, mencerca agama, mencerca Islam, bahkan mencerca Allah Subhanahu wa taala. Dulu kayaknya nggak pernah dengar orang berani mengucapkan seperti itu. Sekarang berlomba-lomba, seakan-akan sedang ada pertandingan siapa yang paling berani mengucapkan kekafiran. Ayo, berlomba-lomba. Jangan sedih. La yahzunkal ladina yusari'una fil kufur. Jangan sedih dengan keadaan mereka yang berlomba-lomba dengan kekafiran.
itu merugikan diri mereka sendiri. Jangan dikira Islam kemudian rugi dengan ucapan-ucapan kufur mereka. Jangan dikira kaum muslimin terugikan oleh ucapan-ucapan mereka. Tidak sama sekali. Justru lihat yang terjadi, malah sebaliknya. Kaum muslimin semakin semangat mempelajari agamanya. Semakin semangat untuk menggali ayat dan hadis. Karena melihat kekurangan ajaran orang-orang tersebut yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Bal dararu fi'lihim ya'udu ala anfusihim. Bahkan kejelekan ucapan mereka kembalinya pada mereka sendiri. Mereka sedang meminta azab dari Allah. Mereka sedang menantang azab kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka sedang mengorbankan bagiannya di akhirat. Saya tidak mau bagian akhirat, saya tidak mau keridhaan Allah, saya tidak mau jannah, saya tidak mau surga, saya tidak mau dihisab dengan mudah. Itu maknanya. Perbuatan mereka itu maknanya mereka sedang menolak semua kebaikan-kebaikan yang Allah persiapkan di akhirat. Siapa yang rugi? La yadurrun illa anfusahum. Mereka tidak merugikan kecuali diri mereka sendiri. Kaifa yadurruna Allah syai'an wa hum qad zahadu ashadd az-zuhdi fil iman. Bagaimana merugikan Allah padahal mereka orang yang zuhud, bukan zuhud yang benar tapi zuhud terhadap akhirat. Zuhud ashadd az-zuhd, dengan sebenar-benarnya zuhud terhadap keimanan. Zuhud itu merasa tidak butuh kepada keimanan. Waraghabu kullar raghbah bil kufri wa bir rahman. Sebaliknya sangat ingin dengan setinggi-tinggi keinginan untuk mendapatkan kekafiran-kekafiran. Fallahu ghaniyun anhum. Sedangkan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada mereka. Wa qad qayyadallah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk agamanya. Min ibadihil abrar. Allah telah menyiapkan untuk agamanya, untuk membela agamanya, untuk menegakkan agamanya. Allah siapkan hamba-hambanya al-abrar, al-azkiya, siwahum. Allah gantikan orang-orang yang azkiya, yang suci, hatinya bersih, yang abrar, orang-orang baik. Allah siapkan untuk agamanya. Siwahum, selain mereka. Jadi jangan khawatir. Jangan dikira kalau manusia berlomba-lomba dengan kekafiran. Beberapa oknum-oknum yang mengaku muslimin, ternyata ucapannya ucapan-ucapan kufur atau menentang agama. Jangan khawatir. Allah akan gantikan dengan orang-orang lain yang lebih baik. Lebih tinggi imannya, lebih bagus akhlaknya. Salihin, mu'minin, abrar, azkiya. Wa'adda lahu mimman irtadahu linusratihi. Dan Allah akan persiapkan pula orang-orang yang diridhai untuk membela agamanya. Jangan khawatir. Ahlul basair wal uqul. Orang-orang yang memiliki basirah dan memiliki uqul. Basair ilmunya, akal kecerdasannya. Wadawul albab, dan memiliki lub, berarti dia memiliki ilmu. Mereka memiliki kecerdasan. Mereka orang-orang yang saleh. Minar rijalil fuhul. Allah siapkan orang-orang yang kokoh. Takhwani fid din azakumullah. Maka mereka yang berlomba-lomba dengan kekafiran, berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan dari orang-orang kafir, dalam keadaan mereka tidak merugikan kecuali diri mereka sendiri. Sedangkan muslimin tidak dirugikan. Allah gantikan dengan orang-orang lain, dengan tokoh-tokoh yang lain. Allah gantikan dengan orang-orang yang lebih beriman, lebih saleh, lebih baik, lebih tinggi, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, plus memiliki ilmu dan basirah, memiliki ilmu dan pandangan yang tajam. Qul aminu bihi aw la tu'minu.
Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Katakan, berimanlah dengannya ataupun kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, kalau dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, mereka semua tertunduk sujud. Yakhiruna lil adqani sujada. Artinya silakan beriman, silakan tidak beriman. Orang-orang yang memang Allah ridhoi, orang-orang yang memang Allah berikan taufik, kalau dibacakan ayat-ayat Allah mereka tunduk tersungkur sujud di hadapan Allah. Jangan khawatir, mereka tetap ada. Apa kata Nabi? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada dari umatku sekelompok orang yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Enggak akan merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka atau tidak menolong mereka. Zahirina 'alal haqqi mansurun. Mereka selalu ditolong. Mereka selalu dimenangkan. Kalimat la tazal tidak bergeser, artinya selalu ada, tidak pernah sirna. Selalu ada sepanjang masa sampai datangnya hari kiamat kelak. Barakallahu fikum, jangan khawatir. Mereka-mereka yang berlomba-lomba dengan kekafiran, kita katakan qul aminu bihi aw la tu'minu. Silakan beriman, silakan tidak beriman. Ada orang-orang yang kalau dibacakan ayat Allah tersungkur sujud. Tetap ada mereka. Wala yasabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum 'adzabun muhin. Kata Allah selanjutnya, dan jangan mereka mengira, orang-orang kafir tersebut, jangan mereka mengira bahwa ketika aku tunda mereka, kemudian itu baik buat mereka. Tidak. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya kami tunda mereka agar mereka bertambah dosa-dosanya, bertambah kekufurannya. Walahum 'adzabun muhin. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Berkait dengan contoh atau berkait dengan apa yang pernah dibahas di dalam surat ini, di dalam ayat-ayat sebelumnya tentang perang Uhud. Mereka pulang dengan gede rasa, ujub, bangga diri. Kita menang, katanya musyrikin. Memang sebagian mereka terbunuh dan sebagian mereka tidak terbunuh. Apakah ketika Allah tidak membunuh mereka, tidak menakdirkan mereka terbunuh dalam perang Uhud, apakah itu baik buat mereka? Tidak. Mereka merasa bangga, kita masih hidup, kita masih panjang, kita masih mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, kita masih bisa bersenang-senang. Apakah ketika Allah tunda kematian mereka, itu baik buat mereka? Tidak. Bahkan sebaliknya, itu jelek buat mereka. Mengapa? Bertambah kekufurannya. Kalau saat itu mati, selesai. Tetapi ketika masih hidup, masih bertambah kekufurannya, masih bertambah lagi kemaksiatannya. Liyazdadu itsma, agar mereka bertambah dosanya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka ayat ini kaqaulihi. Ayat ini mirip dengan ayat lain. Ayat sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira ketika Allah berikan pada mereka harta, anak-anak dan seterusnya, apakah mereka mengira bahwa itu adalah untuk kebaikan mereka? Tidak. Bal la yash'urun, tapi mereka enggak merasa. Mereka hanya merasa senang, merasa besar hati karena harta banyak, anak-anak banyak. Padahal itu adalah kejelekan buat mereka. Wa qaulihi, mirip juga dengan ayat lain. Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
Sama dengan ayat Allah, "Fadharni", biarkan aku, kata Allah. Dan orang-orang yang mendustakan berita ini, kami akan tunda, kami akan ulur-ulur mereka dari sisi yang mereka tidak merasa. Ini juga sama, diulur-ulur waktunya oleh Allah, dibiarkan mereka dalam kekafirannya, liyazdadu kufra, agar tambah kafir sampai kemudian mati dalam keadaan kafir. Wa qawlihi, mirip juga dengan ayat lain. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Mirip juga dengan ayat ini. Kata Allah, wala tu'jibka, jangan kamu terkagum-kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Innama yuridullah an yu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah ingin mengadab mereka dengan itu semua. Kalau melihatnya kayaknya enak, ternyata mereka tersiksa dengan itu. Itu di dunia. Wa tazhaq anfusuhum wa hum kafirun. Dan agar ketika mereka mati dalam keadaan kafirun. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ada orang berbuat kejelekan, kekufuran, kemudian ditimpa azab di dunia, kemudian dia sadar, bertaubat pada Allah, kembali pada agama, maka azab tadi kebaikan atau bukan kebaikan? Kebaikan. Allah tegur dia karena Allah berkehendak agar dia segera taubat. Tetapi yang ini dibiarkan oleh Allah, tidak ditimpakan azab di dunia, dan tidak pula terbunuh dalam perang Uhud, dibiarkan masih hidup, masih dapat rezeki, masih dapat anak. Kata Allah, jangan dikira numli lahum, kami biarkan mereka, kami tunda mereka, itu kebaikan buat mereka. Bahkan liyazdadu kufra au isma, bahkan agar mereka bertambah kekufurannya, bertambah kejelekannya. Sama dengan ayat tadi. Jangan kalian terkagum-kagum dengan kehidupan mereka yang mewah, harta berlimpah, anak-anak juga banyak. Innama yuridullah an yu'adzibahum biha fid dunya. Sesungguhnya Allah ingin mengadab mereka dengannya di dunia. Wa tazhaqu anfusuhum. Dan kemudian ketika nyawa mereka dicabut, wahum kafirun, mereka dalam keadaan kafir. Berarti perhatikan cara pandangnya. Kalau yang satu berbuat dosa, ini berbuat dosa. Yang ini